warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kokamu Syakia dan saya adalah seorang perencana keuangan independen. Bisa tebak nggak saya lagi ada di mana? Gak kelihatan ya, soalnya kecil banget ya. Saya kasih tahu, di sini banyak banget buku, banyak banget komputer, tapi saya nggak ada orangnya. Dalam arti nggak ada yang lagi baca buku. Nah, saya lagi ada di perpustakaan di salah satu lembaga pemerintahan. Mengajar adalah salah satu passion saya. Saya mengajar dari saya kelas 2 SMA dan terakhir saya mengajar hampir selama 4,5 tahun di suatu universitas negeri di Depok di Fakultas Ekonominya. Dan saya merasakan betul bagaimana perjalanan anak murid saya mulai dari tahun 2005 sampai 2010, dan saya merasakan betul bagaimana kenaikan uang pendidikan mereka. Tahu saya mau ngomong kemana? Sekarang saya bawa anak saya, usianya 3 tahun. Beliau sudah masuk pendidikan anak usia dini di salah satu sekolah di daerah Cempaka Putih. Dan tugas saya sebagai orang tua adalah menyiapkan yang terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang bisa orang tua saya berikan pada saya dalam hal pendidikan. Ketebak ya kata kuncinya ya, bahwa sekarang saya mau ngomongin soal dana pendidikan. Teman-teman yang di rumah, rekan-rekan sekalian, tahu gak sih bahwa dana pendidikan di Indonesia kenaikannya itu sampai 20% per tahun. Bayangkan, 20% per tahun. Bahkan ada beberapa sekolah yang sampai 50% setahunnya. Bukan uang bayaran bulanan sih, tapi uang masuk. Tapi bagaimanapun, ini adalah hal yang cukup mengejutkan. Mengapa? Karena inflasi di Indonesia saja itu sekitar 7% per tahun. Jadi kalau Anda bayangkan, yang satu naiknya benar-benar tinggi seperti roket, sementara yang satu lagi kecil sekali. Dan kalau Anda bandingkan dengan pendapatan Anda yang mungkin hanya sekitar 5-10% per tahun, apakah itu sebanding? Enggak ya. Maka ketika kita bicara soal dana pendidikan, maka yang perlu kita lakukan adalah satu, bekerja lebih keras, yang kedua bekerja lebih keras, yang ketiga adalah bekerja lebih keras. Jadi capek banget nih, harus bekerja keras terus gitu. Saya mau ngasih tahu sedikit perhitungan dana pendidikan. Saya ambil contohnya anak saya yang namanya Nabila Sabita ini usianya 3 tahun. Maka kalau misalnya saya ingin sekali menyiapkan dana pendidikan untuk SD anak saya, maka hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya mengecek berapa uang pendaftaran atau berapa uang masuk untuk sekolah dasar yang saya inginkan. Sekolah dasar yang saya ingin anak saya masuk. Misalnya katakanlah saya ingin anak saya sekolah dasar di SDA gitu ya. Sekarang saya harus cari nih, SDA berapa bayarannya atau berapa uang masuknya. Oke, saya dapat. Katakanlah uang masuknya sebesar 10 juta rupiah. Maka saya punya waktu selama 3 tahun untuk mencapai si A ini, uang sekolah si A ini, lalu dikalikan inflasi sebanyak 20% selama 3 tahun. Kenapa? Karena 3 tahun lagi anak saya akan masuk sekolah dasar A dengan inflasi pendidikan yang sudah 20% sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya sekarang 10 juta rupiah, maka tahun depan 10 juta ini akan menjadi 1,2 juta rupiah, 1,2, kedepannya akan jadi 1,44, kedepannya lagi akan jadi sekitar mungkin 1,7, 1,8. Jadi kalau misalnya uang masuk anak sekolah saya tadi 10 juta rupiah, maka yang harus saya siapkan adalah 18 juta rupiah. Dari mana? Dari kenaikan inflasi setiap tahunnya. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda ingat-ingat dulu berapa uang masuk sekolah dasar Anda. Anda lupa? Oke, coba ingat-ingat berapa uang masuk untuk Anda memasuki jenjang SMA, memasuki jenjang S1, atau memasuki jenjang S2. Dan bandingkan dengan yang harus dikenakan oleh atau dirasakan oleh adik-adik kelas kita di tahun-tahun ini. Yang saya rasakan sendiri, saya sekolah di suatu sekolah SMA negeri di Jakarta Timur. Tahun 2001 saya hanya membayar sebesar Rp300.000. 2001. Dan di 2011 tetangga saya salah satu harus membayar sebesar 3 juta rupiah. Bayangkan berapa kali lipat? 10 kali lipat. Yes, 10 kali lipat. Kalau Anda bagi dengan 10 tahun,
maka setiap tahunnya dia seperti naik sekitar 10%. Mengerikan bukan? Itulah alasan kenapa Anda harus menyiapkan. Saya sekolah negeri loh, dan sebenarnya kalau sekolah negeri, sekolah swasta itu nggak ada bedanya kok. Kenapa? Karena sekolah negeri pun tetap saja untuk saat ini memerlukan dana walaupun sudah disokong oleh pemerintah. Lagi pula lebih baik kita menyiapkan dana itu lebih besar dibandingkan kita kekurangan dana. Betul? Sorry teman-teman, karena anak saya sudah manggil, dia lagi baca buku dan saya sedang mau menikmati perpustakaan ini. Saya undur diri dulu. Selamat berhitung-hitung, selamat menikmati keruwetan dengan dana pendidikan, dan saya doakan semoga berhasil dan tetap terus merencanakan keuangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.